Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Pertama yang saya hormati Bapak Radius Setiawan selaku Direktur Eksekutif Akademia Forum, Pak Dede dengan tim risetnya, dan Mbak Rizky Agustin yang malam hari ini bersedia hadir mendampingi atau sebagai penangkap pemaparan hasil riset malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu kepada Pak Radius selaku Direktur Eksekutif untuk memberikan pengantar terkait dengan kajian malam hari ini. Monggo kepada Pak Radius Setiawan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Irul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam agenda rutinan ya, saya kira ya. Ini di sesi rilis hasil riset yang keberapa Pak Idam? Kelima ya? Keenam ya. Oke. Sebelumnya terima kasih ke Mbak ya, mudah-mudahan. Terima kasih kesediaannya bisa hadir dan join ngobrol santai sebenarnya di forum kita. Nah, nanti kebetulan malam hari ini saya akan paling kira pertemuan ke-6 ini menjadi penting sambil kita teman-teman yang di disiplin ilmu yang lain menyiapkan beberapa hal yang nanti minggu depan bakal dipresentasikan. Terus teman-teman yang presentasi juga sudah paling enggak memperbaiki beberapa masukan di diskusi sebelumnya. Harapannya nanti di akhir akhir forum kita akan evaluasi terkait rencana publikasi teman-teman. Saya kira itu saja pengantar dari saya, karena yang mungkin yang ditunggu-tunggu nanti ada Pak Dayat juga ya. Pak Dayat ini topinya baru sepertinya, ini di perpustakaan ya Pak Dayat ya. Ini di perpustakaan daerah. Oke, Pak Dayat di perpustakaan daerah. Ini sepertinya istrinya akan nyusul ke sana. Semoga betah ya di sana ya. Amin, amin. Kok ada Pak Junedi ini, di mana Pak Junedi ini? Pak Dede, ada Pak Idam yang ini potongannya baru. Saya kira kita nanti ngobrol santai itu salah satu tujuan penting dari diskusi kita malam hari, diskusi kita setiap malam minggu itu adalah pertukaran atau paling tidak ada semacam dialog interdisipliner gitu. Jadi teman-teman sosial humaniora yang biasanya secara metode sering gunakan metode-metode yang kaitannya dengan humaniora, malam ini kita bisa diskusi. Gitu. Pertanyaan sederhana, apa bedanya perdebatan minggu lalu itu? Selain dosen, saya kira banyak mahasiswa juga ya. Saya kira nanti di beberapa sesi, saya kira banyak pertanyaan penting yang itu menjadi penanda penting bahwa perjumpaan ilmu di berbagai disiplin ilmu menjadi sangat penting begitu. Saya kira itu Pak Irul pengantar saya, dengan harapan nanti akan lebih banyak pertanyaan dari teman-teman dan bisa disiapkan. Saya kira itu, bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radius. Mungkin sebelum lanjut diskusi, saya sampaikan aturan mainnya. Kita ada waktu 1,5 jam ke depan, 30 menit nanti mungkin dipakai untuk teman-teman mempresentasikan hasil risetnya. Terus 10 menit dipakai untuk
penanggap untuk menyampaikan apa tanggapan dari hasil riset yang sudah dilakukan oleh tim kesehatan. Dan 20 menit nanti akan saya buka 2 sesi tanya jawab atau diskusi gitu. Sebelumnya pada malam hari ini ada tim kesehatan ingin menyampaikan hasil risetnya yang bertema tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien TB minum obat OAT di Surabaya begitu, yang diketuai oleh Bapak Dede Nasrullah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mas Irul atas waktunya. Saya masih Mas Irul. Kalau panggil Bapak nanti kelihatan tua ini nanti. Kalau Bapak nggak apa-apa, nggak usah dipaksa Pak Didi. Ya, terima kasih Mas Irul sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Direktur Akademia Forum, Dius, serta yang kami hormati Mbak siapa nama panjangnya Rizky Agustin ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi penanggap dalam diskusi kami pada malam hari ini. Kami dari tim kesehatan, ini ada saya sendiri, kemudian ada Mas Idam, kemudian ada Mbak Swatunia, kemudian ada Mbak Ira, kemudian ada Mas Firman, ada Mas Islam, dan ada Mbak Vika. Yang sebentar lagi juga akan melanjutkan studi di mana ya, Vika, di Taiwan ya. Akan menyusul ini ya Mbak Rizky ya, sama-sama di Taiwan ya Mbak Rizky ya ininya ya. Karena saya juga sama-sama di Taiwan. Jadi kayaknya mau nyusul ini Mbak Mbak Vika ini Mbak Rizky mau nyusul Mbak Rizky ke Taiwan ini. Cuma mungkin beda kampus dan beda ini ya. Kalau Mbak Rizky ini di Taipei, kalau Mbak Vika ini di Tainan ya, Vika ya. Di Tainan. Iya, Pak. Ya, di Tainan. Nah, nanti mungkin kami butuh beberapa masukan. Nah, ini judul kami terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien TB minum obat OAT di Surabaya. Karena memang ini awal penelitian yang kami lakukan ini adalah awal untuk melanjutkan penelitian yang selanjutnya terkait dengan VOT ya, Video Observer Therapy. Nah, itu yang nanti yang akan kami lanjutkan untuk penelitian setelah ini. Kami juga sudah membuatkan sistemnya dan lain sebagainya. Nanti untuk mempersingkat waktu kami persilahkan ke Mbak Ira bisa menyampaikan presentasinya. Monggo Mbak Ira. Ya, terima kasih Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, salam kenal Mbak Rizky Agustin. Terima kasih kenan sebagai penanggap dalam acara malam ini. Mohon izin untuk
Sudah terlihat, Ge? Sudah, Ibu. Sudah, Mbak Ira. Nggih, matur nuwun, ngapunten rame. Nggih, saya mulai nggih. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pasien tuberkulosis minum obat atau OAT nggih, obat anti tuberkulosis di Surabaya. Nah, di sini outline kita yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima pembahasan, keenam kesimpulan, dan ketujuh daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini kepatuhan merupakan kunci sekaligus tantangan terbesar dalam proses pengobatan pasien tuberkulosis. Jadi selama pengobatan OAT ini ya, kepatuhan sangat penting untuk kesembuhan pasien serta mencegah terjadinya resisten obat dan menekan angka kematian akibat tuberkulosis. Di seluruh dunia, tuberkulosis ini penyebab utama kematian dari penyakit menular, melebihi jumlah kasus HIV/AIDS sejak tahun 2015. Setiap tahun sebanyak lebih dari 10 juta kasus TB baru. 600.000 diantaranya disebabkan oleh strain Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap obat, menyebabkan 1,6 juta meninggal dunia. Berdasarkan data WHO 2021 menyebutkan bahwa jumlah estimasi kasus tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 843.000 orang. Sementara pada tahun 2020 jumlah kasus TB di Indonesia meningkat menjadi 845.000 dan jumlah kematian lebih dari 98.000 orang. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, data 3 tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan pengobatan TB di Indonesia mengalami penurunan. Tahun 2015 mencapai angka 85% dan naik 1% di tahun 2016. Kemudian menurun mencapai angka 80% di tahun 2017. Masih jauh dari target yang harus dicapai, yaitu 85%. Salah satu tujuan dari pengobatan adalah untuk menurunkan angka kematian, di mana jumlah tahunan kematian akibat tuberkulosis menurun secara global, namun masih jauh dari target pertama. Jadi pengurangan kematian akibat tuberkulosis sebanyak 35% antara tahun 2015 sampai 2020, fakta secara global adalah penurunan kumulatif dari tahun 2015 sampai 2019 hanya 14%, kurang dari setengah dari target yang ditetapkan. Ya ini. Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia dalam jumlah penemuan penderita tuberkulosis BTA positif. BTA itu bakteri tahan asam ya, BTA positif kasus baru di bawah Jawa Barat. Akan tetapi dari angka penemuan kasus baru BTA positif, Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke-8 dari 33 provinsi di Indonesia. Pada kota Surabaya, prevalensi angka kejadian TB adalah sebanyak ini 4.373 kasus dengan BTA positif sebanyak 2.330 kasus. Angka keberhasilan pengobatan TB secara nasional adalah 84%. Surabaya sebesar 79,21%. Jadi tingkat kepatuhan dalam pengobatan di Surabaya berdasarkan hasil FGD bersama pihak Puskesmas dan PMO, pengawas minum obat, dijelaskan bahwa selama lebih kurang 2 tahun belakangan ini, karena kondisi pandemi, secara umum terjadi penurunan. Hal ini dilihat dari jumlah kunjungan pasien, baik untuk pemeriksaan reguler maupun pengobatan menurun. Beberapa upaya yang dilakukan selama ini dengan memaksimalkan peran PMO atau peran pengawas minum obat dan keluarga. Dalam situasi pandemi seperti ini, memang menjadi satu tantangan bagi pelayanan dalam proses pengobatan. Dan tentu, kepatuhan pengobatan akan berbeda dengan sebelum terjadinya pandemi. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian sebelumnya. Dari Arati Thomas et al. 2018, Yakob et al. 2018, Kumperi
et al. 2020 dan Itvina et al. 2021. Ini yang pertama, ada peningkatan yang signifikan secara statistik dalam skor kepatuhan pengobatan dari awal sesuai dengan peningkatan pengetahuan dasar. Upaya peningkatan kesadaran pasien tuberkulosis seperti pemberian konseling dan edukasi pasien dapat meningkatkan kepatuhan terhadap terapi dan dengan demikian dapat meningkatkan hasil dan kualitas hidup. Dari penelitian Yakob ini kurangnya pengetahuan tentang tuberkulosis seperti pengetahuan penularan TB, penyebab TB, ketidaktahuan jika berhenti pengobatan TB ini menjadi salah satu faktor kepatuhan dalam minum obat. Selanjutnya penelitian Humphrey, faktor demografis berhubungan dengan kepatuhan terhadap pengobatan TB. Secara khusus gender, tingkat pendidikan, tempat tinggal ternyata signifikan. Usia, status perkawinan, pekerjaan utama, dan kepala rumah tangga tidak signifikan berhubungan. Jadi menurut penelitian Humphrey ini yang signifikan berhubungan adalah gender, tingkat pendidikan, dan tempat tinggal. Selanjutnya dari penelitian Itvina, usia, tingkat pendidikan, jarak ke fasilitas kesehatan, tingkat pengetahuan, persepsi hambatan, dan isyarat untuk bertindak berhubungan dengan ketidakpatuhan. Nah, ini rumusan masalahnya ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pasien tuberkulosis melakukan terapi obat anti tuberkulosis di Surabaya? Tujuannya ada dua, tujuan umum yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Tujuan khususnya yang pertama mengidentifikasi karakteristik responden. Yang kedua mengidentifikasi kepatuhan pasien TB terapi OAT. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pasien TB dalam minum OAT. Nah, ini tinjauan pustakanya, bisa sambil dilihat. Yang di sini ada pengertian tentang apa sih tuberkulosis itu, terus kemudian apa itu kepatuhan. Jadi kepatuhan itu adalah perilaku individu sesuai anjuran terapi. Seperti itu yang dinamakan dengan kepatuhan. Dan penyakit TB. Di sini ya, perbedaan dari infeksi TB laten dan dari penyakit TB ini. Ini perbedaannya. Ya. Nah, di sini metode penelitiannya. Desain penelitian ini merupakan studi kuantitatif, analisis deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Nah, proses pengumpulan data ini sebagian besar peneliti dibantu oleh kader TB sebagai enumerator sebanyak 5 orang yang sebelumnya telah dilakukan briefing mengenai kegiatan penelitian serta kriteria responden dan cara mengisi kuesioner dengan benar. Dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2022. Di sini kita dapat lihat populasinya yaitu 751 yang terbagi menjadi 5 lokasi penelitian, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Selatan, dan Barat. Terus kemudian ketemu sampel, 260 sampel dari keseluruhan lokasi penelitian. Teknik samplingnya cluster random sampling. Variabel penelitiannya yaitu kepatuhan, karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, dan penghasilan. Pengumpulan datanya yaitu menggunakan ini kuesioner MARS, Medication Adherence Rating Scale. Analisis datanya ada 3, univariat, bivariat, dan univariat. Oke. Lanjut di sini kriteria inklusi dan eksklusinya. Kriteria inklusinya yaitu pasien menderita TB, pengobatan 0 sampai 2 bulan, bersedia menjadi responden dan bertempat tinggal di Surabaya. Kriteria eksklusinya pasien TB MDR. MDR itu multi drug resistant ya. Terus kemudian demensia atau gangguan ingatan dan menolak menjadi responden. Ya, ini perhitungan penentuan besar sampel ya. Di sini kita bisa lihat di Surabaya Barat dari 159 populasi menjadi 55 sampel, di Surabaya Timur dari 125 populasi menjadi 43, di Surabaya Utara dari 200 populasi menjadi 70,
Di Surabaya Selatan dari 142 menjadi 49 dan di Surabaya Pusat dari 125 menjadi 44. Jadi total sampel kita adalah 261 orang. Ya, ini hasil penelitian hasil penelitian menggunakan univariat yaitu karakteristik responden. Di sini yang pertama yaitu variabel usia. Tertinggi adalah usia 46 sampai 55 tahun sebanyak 31,8%. Dari jenis kelamin tertinggi perempuan 59,8%. Yang ketiga tingkat pendidikan paling banyak SMA 31%. Yang keempat status pekerjaan 49,8%. Selanjutnya status pernikahan belum menikah 40,6%. Mohon maaf, yang status pekerjaan yang tertinggi swasta 49,8%. Di lokasi tempat tinggal Surabaya Utara tertinggi 26,8%, dan tingkat penghasilan kurang dari 1.500.000 sebanyak 52,5%. Nah, di sini bisa kita lihat ya skor dari kepatuhan ini. Ada dua kriteria, kepatuhan buruk dan kepatuhan baik. Di sini kepatuhan buruk sebanyak 82 responden, yang kepatuhan baik sebanyak 179 responden. Jadi masih tinggi yang kepatuhan baik ya, sebanyak 68,6%. Nah, ini berdasarkan usia. Berdasarkan usia ini yang paling kepatuhan baik yang paling tinggi adalah usia 46 sampai 55 tahun. Yang kepatuhan buruk paling tinggi yaitu 36 sampai 45 tahun. Sebanyak 41 responden. Jenis kelamin kepatuhan baik di sini lebih banyak perempuan sebanyak 114 responden. Kepatuhan buruknya tidak jauh beda, laki-laki 40 responden dan perempuan 42 responden. Nah, ini dari status pendidikan, kepatuhan baiknya SMA sebanyak 73 responden, dan kepatuhan buruk tingkat pendidikannya SD ya, sekolah dasar sebanyak 41 responden. Selanjutnya yaitu status pekerjaan. Kepatuhan baik yaitu status pekerjaannya swasta sebanyak 81 responden, dan kepatuhan buruk status pekerjaannya sama swasta juga. Jadi sama-sama swasta ini ada kepatuhan baik dan kepatuhan buruk. Selanjutnya yaitu status pernikahan sama. Jadi kepatuhan baik dan kepatuhan buruk ini sama, yaitu pada belum menikah status pernikahannya. Selanjutnya yaitu lokasi tempat tinggal, kepatuhan baik di Surabaya Utara sebanyak 55 responden, dan kepatuhan buruk sebanyak 25 responden di Surabaya Timur. Nah, dari penghasilan ini, kepatuhan baik dan kepatuhan buruk ini kurang dari 1.500.000 ini ya, sama-sama penghasilan dari kurang dari 1.500.000. Nah, ini analisis multivariatnya. Jadi seleksi kandidatnya dari variabel, beberapa variabel tadi ada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status pernikahan, lokasi tempat tinggal, dan status penghasilan. Di sini hanya satu ya yang tidak masuk pemodelan, yaitu jenis kelamin 0,057. Jadi lebih dari 0,05. Nah, variabel yang tidak masuk dikeluarkan secara bertahap, dimulai dari variabel dengan p-value terbesar. Jadi di sini lanjut ya. Nah, pemodelan yang paling tinggi yaitu pendidikan. Jadi pendidikan ini merupakan faktor yang paling tinggi, yaitu sebanyak 22,077%. Nah, lanjut ke pembahasan. Karakteristik responden berdasarkan usia dengan kepatuhan pasien TB. Jadi dari hasil analisis, hubungan menunjukkan bahwa usia menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan pada pasien TB, di mana semakin dewasa usia responden, maka tingkat kepatuhan semakin baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofan, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomas, bahwa usia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pengobatan. Jadi beberapa penelitian sebelumnya ini ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai.
Seseorang yang berusia dewasa akan menunjukkan kematangan dalam berpikir dan mengambil sebuah keputusan, termasuk keputusan untuk mengakses pengobatan di pelayanan kesehatan. Jadi usia merupakan faktor berpengaruh pada pencegahan penularan serta kepatuhan pengobatan pada TB paru. Selanjutnya yaitu karakteristik responden. Ngapunten, slide saya berhenti nggih? Enggak, Mbak Ir. Bentar. Tetap muncul. Bentar, di saya hilang sebentar. Sudah muncul nggih? Ngapunten. Muncul. Ya, selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dengan kepatuhan pasien TB. Jadi dari data di atas secara bivariat, jenis kelamin tidak menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan pengobatan. Dibuktikan dengan p-value tadi 0,05 lebih dari 0,05. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomas yang menjelaskan bahwa faktor sosiodemografi jenis kelamin tidak berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan. Selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dengan kepatuhan pasien TB. Dari hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan. Dibuktikan tadi dengan p-value-nya 0,00 ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka kepatuhan semakin lebih baik. Jadi hasil ini didukung oleh penelitiannya Juliati bahwa pendidikan secara tidak langsung akan berhubungan dengan pengetahuan di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pengetahuan yang dimilikinya akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan dengan kepatuhan pasien TB minum OAT. Di sini berdasarkan hasil penelitiannya, responden bekerja sebagai wira swasta sebanyak 130 orang, di mana hasil uji bivariatnya p-value-nya 0,00 sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan kepatuhan minum obat. Jadi responden yang bekerja sebagai wira swasta menunjukkan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja. Selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan status menikah dengan kepatuhan pasien TB minum OAT. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian p-value-nya 0,016, yaitu berarti ada hubungan yang signifikan antara status menikah dengan kepatuhan minum obat. Jadi berdasarkan penelitian Fang ini 2019 menunjukkan cenderung baik pada kelompok subjek penelitian dengan status belum menikah jika dibandingkan pada status menikah. Dari temuan ini menjelaskan status pernikahan relatif tidak berfungsi sebagai bentuk dukungan. Jadi ini menurut penelitiannya Fang ya, tidak berfungsi sebagai bentuk dukungan sosial untuk kepatuhan minum obat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan lokasi tempat tinggal dengan kepatuhan pasien TB. Di sini p-value-nya 0,00, jadi responden yang tinggal di wilayah dengan lingkungan yang bersih dan dekat dengan akses layanan kesehatan menunjukkan kepatuhan yang lebih baik. Di sini sejalan ya dengan hasil penelitiannya Humphrey 2020 mengungkapkan bahwa responden yang tinggal di perkotaan akan menunjukkan kepatuhan pengobatan yang lebih baik dibandingkan dengan pasien yang tinggal di pedesaan. Selanjutnya yaitu karakteristik responden berdasarkan tingkat penghasilan dengan kepatuhan pasien TB. Di sini p-value-nya 0,00 sehingga terdapat hubungan signifikan antara penghasilan dengan kepatuhan minum obat. Di sini sejalan ya dengan penelitiannya Gesell yang menyatakan tingkat pendapatan berhubungan dengan tingkat kepatuhan seseorang untuk minum obat secara teratur. Nah, ini lanjut yaitu faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan di sini. Di sini ditemukan ya faktor yang dominan yang paling berpengaruh
Yang paling berpengaruh adalah tingkat pendidikan. Di sini sebanyak 22,077, yaitu signifikannya 0,00 kurang dari 0,05. Jadi artinya respondennya memiliki tingkat pendidikan SMA memiliki kecenderungan tingkat kepatuhan baik. Jadi ya, dibandingkan dengan responden dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah tadi. Jadi lebih baik SMA daripada tadi yang sekolah dasar tadi SD. Nah, di sini keterbatasan penelitian yaitu dalam pelaksanaan penelitian sebelumnya telah direncanakan dengan cara mengumpulkan responden dalam sebuah kegiatan bakti sosial. Namun karena situasi pandemi seperti saat ini dan lain hal sehingga tidak dapat dilakukan, sehingga dilakukan secara hybrid, tatap muka, door to door, dan online melalui Google Form, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengumpulan data. Selain itu, karena peneliti tidak dapat bertemu secara langsung pada masing-masing responden, jadi untuk memastikan bahwa responden benar-benar mengisi kuesioner dengan yang mereka alami, sehingga kemungkinan bisa terjadi bias. Di sini kesimpulannya tadi ya, bahwa yang paling signifikan adalah tadi tingkat pendidikan seseorang. Nah, ini tahap lanjutannya. Jadi setelah kita mencari apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pasien menderita tuberkulosis dalam minum obat anti tuberkulosis, setelah itu ini tahap lanjutannya, yaitu kita akan meneliti ini, VOT ini, Video Observed Therapy. Jadi dengan pendekatan Psychological Education dalam meningkatkan kepatuhan pasien TB untuk minum obat anti tuberkulosis. Jadi ini tahap lanjutannya, kita membuat aplikasi ini namanya Zero TB. Jadi tujuannya yaitu di sini. Nah, ini aplikasinya sudah jadi, nggih. Jadi nanti kelanjutannya setelah faktor-faktor ini nanti kita lanjut ke penelitian ini. Aplikasi ini Zero TB. Oke, matur nuwun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ira atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya kasih waktu 15 menit kepada penanggap, Mbak Rizky, monggo dipersilakan. Terima kasih untuk Mas Moderator ya, Mas Khairul. Kemudian saya ucapkan juga saya kepada dari Akademia Forum tadi Pak Radius, kemudian Ibu Ira yang sudah menyampaikan materi dari penelitiannya. Ini juga ada teman seperjuangan saya di S2, Mas Idam. Untuk materinya saya rasa ini sudah cukup lengkap sekali penyajiannya. Namun ada beberapa yang perlu mungkin bisa ditambahkan lagi nanti terkait untuk kontennya ya. Ya, saya mulai dulu. Yang pertama dari tadi yang lokasi penelitian. Lokasi dari sampelnya itu dibagi menjadi 5 tempat di Surabaya. Kemudian untuk yang Surabaya Utara itu memang dari populasi dan juga sampelnya lebih banyak ya. Kemudian di hasil tingkat kepatuhannya juga Surabaya Utara itu lebih banyak yang patuh terhadap tindakan tadi pemberian OAT. Nah, itu kalau berdasarkan jumlah saja, apakah tidak lebih baik dijadikan persentase? Jadi kita bisa lebih mudah untuk melihat, oh iya ini bahwa presentasinya memang tingkat kepatuhannya lebih bagus gitu dari yang di Surabaya Utara. Bukan karena memang itu tinggi, karena populasinya banyak dan lain sebagainya. Dan untuk yang Surabaya Utara juga tadi karena lebih mudah ya aksesnya. Boleh saya sambil bertanya untuk para peneliti? Iya, yang Surabaya Utara tadi. Maksudnya selain dari yang utara tadi kan ada rumah sakit juga setahu saya.
rumah sakit paru yang khusus di wilayah Surabaya Utara. Nah, itu membedakan tempat tinggalnya yang memang berada pasien tersebut berobat di Surabaya Utara atau berdasarkan domisilinya ya. Pak Idam atau tim peneliti yang lain? Kalau ahli sampel itu Pak Islam yang membagi sampelnya. Ya, Bapak Islam. Ya, berdasarkan domisili nggak ya, Mbak Rizky? Oke, berdasarkan domisili ya. Jadi rumah sakit itu juga berarti kan rumah sakit paru otomatis punya program pengobatan tersendiri ya untuk masalah penanganan parunya. Jadi bisa lebih bagus di Surabaya Utara ini. Kemudian kalau yang usia tadi ini di sini tadi tidak berpengaruh terhadap masalah kepatuhan pasien TB, pengobatan TB ya. Pak Idam, Pak Islam. Atau Mbak Fika. Ya, mungkin bisa dilanjut dulu Mbak Rizky. Oke, ya. Nanti di akhir sesi mungkin sambil diskusi. Oke. Kemudian terkait tadi yang ingin saya nanti juga diskusi, kenapa yang SMA itu lebih baik daripada yang sarjana, yang tadi untuk tingkat kepatuhannya. Kalau untuk secara konten itu tadi aja cuma di presentasinya aja sih tambahannya supaya lebih jelas lagi, supaya kita bisa melihat kalau ada pembaca itu, oh iya memang presentasinya itu lebih tinggi. Ini juga ada chat. Oke. Mungkin itu saja untuk tambahnya, nanti bisa diskusi lebih banyak lagi, Pak Dede. Diskusi aja. Mas Khairul ya? Iya. Cukup segitu Mbak Rizky? Ya, untuk tambahannya itu saja. Baik. Nanti bisa diskusi, lebih banyak diskusi aja. Ya, saya kira ini ya teman-teman, kita lebih banyak diskusi dan ngobrol santai dari beberapa tanggapan dari Mbak Rizky mungkin perlu ditanggapi dulu oleh tim peneliti atau saya kasih waktu dulu untuk tim peneliti untuk menanggapi dulu apa yang ditanggapi oleh Mbak Rizky tadi. Pak Islam mungkin ingin menambahi, atau Pak Idam, Mbak Fika, dan Mas Firman. Pak Irul buka pertanyaan aja Pak Irul kalian. Oh, langsung. Ya, tidak ada ya, tidak ada yang ditambahkan. Mungkin lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi. Saya buka 2 sesi tanya jawab. Ya, halo. Sebelum ke sesi pertanyaan, barangkali ini ya sedikit Firman mau memberikan klarifikasi barangkali. Oke. Monggo Pak Firman. Tadi maaf saya keputus ya tadi, pertanyaan kedua atau terkait dengan variabel apa tadi yang berpengaruh gitu lah. Apa Pak Irul tadi? Maaf tadi keputus. Ya, yang pertama itu masukannya Mbak Rizky itu terkait dengan lokasi penelitian, lebih baik dibuat persentase begitu. Terus yang kedua berkaitan dengan kenapa kok SMA lebih baik ketimbang sarjana begitu tingkat kepatuhannya begitu.
Halo? Oke. Oke. Udah Pak Irul ya? Iya, itu saja Pak Firman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rizky, salam kenal. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bu sudah berkenan hadir pada malam hari ini dan juga telah memberikan beberapa masukan yang saya kira ini sangat penting untuk kami ya, untuk dalam rangka perbaiki draft sebelum nanti untuk dimasukkan publikasi kayak gitu. Karena memang harapannya dari kegiatan penelitian ini nanti outputnya adalah publikasi. Baik, yang pertama tadi masukan terkait dengan penyajiannya supaya nanti ada persentase ya. Nah, nanti sangat baik sekali. Terima kasih sekali lagi Mbak Rizky. Ini nanti akan kami tindak lanjuti terkait dengan masukan yang pertama tadi. Memang supaya memudahkan untuk orang-orang ketika membaca ya, melihat perbedaannya kayak gitu atau gap-nya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan pendidikan ya. Nah, di pendidikan ini secara analisis univariat atau berdasarkan distribusi frekuensi, memang pendidikan ini adalah yang paling banyak pendidikan SMA ya, 73 orang atau 8% begitu. Kemudian berikutnya setelah dilakukan uji bivariat ini menunjukkan ada hubungan kayak gitu atau signifikan. Nah, sebetulnya dari dari hasil analisis itu kemudian bukan berarti sarjana tidak atau lebih rendah tingkat kepatuhannya dibandingkan SMA ya. Enggak. Justru di situ semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka akan menunjukkan semakin baik pula tingkat kepatuhannya. Namun di sini kami melihat kenapa SMA, karena memang secara proporsi sampelnya adalah paling tinggi, sehingga itu yang kami jadikan patokan kayak gitu ininya ya. Nah, itu yang kemudian yang kedua kayak gitu. Jadi bukan berarti yang sarjana dan lain-lain itu lebih rendah kepatuhannya, justru akan semakin lebih tinggi. Mungkin barangkali itu. Ada lagi nggak Mas Irul? Sudah Mas Firman. Ya Mbak Rizky, barangkali ada yang ini lagi. Mungkin masuk ke sesi diskusi dulu mungkin Mas Firman. Sambil nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman yang ingin bertanya ya. Sudah nggak sabar ingin menanyakan kepada Mas Islam, Mas Idam. Ini sepertinya saya lihat di kolom chat ini Bung Dayat begitu. Monggo kepada Bung Dayat mungkin ingin menanyakan langsung. Pak Dayat. Serius nah ini Rul. Kamu ini Ya, menunjuk saya. monggo Pak Dayat. Saya persilakan. Tadi pertama saya ngecek tadi dari instrumen yang dipakai yang menggunakan Marsi. Saya nggak tahu itu Marsi dari mana, apa mengembangkan sendiri apa adaptasi dari orang. Cuma yang saya garis bawahi di situ nggak ada penjelasan Marsi itu apakah cuma kumpulan pertanyaan apa ada dimensi-dimensi. Karena di situ cuma disebutkan reliabilitas instrumen ya. Sedangkan konteks validitas di konstruk itu nggak dijelaskan. Karena kalau cuma jelaskan reliabilitas, kita tidak tahu tingkat korelasi antar faktor ataupun itu kalau kita nggak tahu korelasi antar faktor itu berdampak pada diskriminan validity. Jadi cirinya kalau antar faktor itu korelasinya tinggi itu berarti instrumennya bermasalah. Mestinya misalkan ada 4 faktor terus kemudian korelasi tinggi itu mestinya nggak jadi 4 faktor, bisa saja jadi unidimensional atau jadi 1 dimensi atau 2 dimensi. Nah kemudian yang kedua tadi saya cek itu dikritisi oleh Mbak Rizky terkait persentase. Ketika
ketika tidak menggunakan persentase, cuma menggunakan kuantitas, itu menunjukkan belum ada hasil itu. Jadi nggak bisa diklaim itu misalkan tingkat kepatuhan berdasarkan jumlah terbanyak itu. Setelah itu mau diukur pakai apa itu? Nah, kalau kalian jumlah gap itu katakanlah tinggi, misalkan ya populasi Kenjeran terus sama populasi Surabaya Barat itu misalkan gapnya jauh, meskipun kalian ukur pakai min standar deviasi, itu juga tidak akan menemukan hasilnya. Karena kalau gapnya terlalu jauh jelas lebih tinggi yang lebih banyak. Maka caranya ya persentase itu. Nah, kalau tidak pakai persentase, cuma berdasarkan klaim kuantitas, itu kalian berarti nggak ada hasilnya itu, belum bisa diklaim mana yang lebih tinggi. Nah, itu kritikan dari saya. Nah, yang ketiga, saya belum mendapatkan penjelasan terkait tidak berdampaknya pernikahan pada obat itu. Nah, apakah mungkin bagaimana secara theoretical framework-nya itu mengangkat isu masalah pernikahan terhadap persoalan obat? Mungkin ada secara teori bisa menjelaskan itu. Itu tanggapan dari saya, Mas Irul, sama pertanyaan. Baik, terima kasih Bung Dayat. Ada 3 poin pertanyaan yang ditanyakan oleh Bung Dayat. Selanjutnya, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menanyakan atau ada yang perlu didiskusikan, Pak Dayat, Pak Lihabi, ahli. Mungkin Bu Dokter Vega mau tanya itu Pak Irul. Oh ya, monggo kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Mbak Salsa, Mas Syakaroni, mungkin, atau Bunda Vela. Bunda Vela mungkin nggak ada ya. Sambil mungkin saya sambil lanjut dijawab dulu mungkin oleh tim peneliti terkait dengan pertanyaannya Bung Dayat. Yang pertama itu berkaitan dengan nggak ada penjelasan terkait dengan marsinya begitu, karena memang kalau nggak ada penjelasan itu akan berdampak terhadap diskriminan validitinya begitu. Terus pertanyaan keduanya kalau tidak ada persentase itu nggak bisa diklaim bahwa itu hasil penelitian begitu, karena itu tidak bisa diberi persentase begitu. Terus yang ketiga belum menjelaskan teori tentang pernikahan yang mengkorelasikan antara persoalan obat dengan pernikahan. Mungkin ada teoritis tentang persoalan pernikahan yang berkaitan dengan persoalan obat. Itu 3 poin itu yang ditanyakan Bung Dayat. Monggo dipersilakan tim kesehatan. Pak Islam, ahli pernikahan. Baik, Pak Irul, saya mencoba menjawab tadi diskusi dari Bu Rizky dulu ya, Pak Irul. Saya ingin menambahkan sedikit terkait tingkat pendidikan ini juga memang digunakan untuk menentukan tingkat pengetahuan seseorang ya terhadap tadi kebutuhan minum obat. Tapi juga saya baca berdasarkan di jurnal ini berdasarkan teori Witt tahun 1956, memang meskipun seorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tetapi jika pasien itu mendapatkan informasi dari televisi ataupun media sosial yang lain, itu juga mampu meningkatkan pengetahuan tentang minum obat itu sendiri, Pak Irul. Jadi memang apa yang ditekankan Mas Firman tadi terkait dari hasil uji yang sudah disampaikan di materi tadi itu, memang itu hasilnya mungkin kita kembali lagi terhadap teori yang saya baca itu, karena mungkin tingkat pendidikan juga mampu berbeda dengan melihat dari media sosialnya
ataupun sosmed-sosmed yang lain itu, sehingga bisa meningkatkan pengetahuan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait diskusi dari Bu Rizky Agustin, Pak Irul. Mantap Pak Islam. Oke, mungkin nanti ditambahkan sama Pak Idam ini, ahli Baik. segalanya Pak Idam ini. Oke, nambahkan Pak Irul. Ya, monggo Pak Idam. Ini Mbak Rizky. Potongan baru ya Pak Idam. Mbak Rizky mahasiswa S3 ini ya, Taiwan. Dan Pak Dayat mahasiswa S3 juga di Hungaria. Baik, saya mau menanggapi, nanti yang lainnya biar ditanggapi sama teman-teman ya, biar kebagian jawabnya. Pertama untuk instrumen ya Pak Dayat. Jadi kami sudah menggunakan instrumen yang sudah ada dan minta izin juga, sudah minta izin untuk digunakan. Tetapi ini kami modifikasi untuk diterapkan di TB. Jadi yang kami gunakan ini kepatuhan obat untuk pasien HIV. Sudah ada uji validitas rehabilitasnya juga sudah ada. Dan sudah mendapatkan izin dari yang sudah punya gitu. Nah, untuk menjawab tadi yang kedua adalah untuk yang pernikahan, memang secara konsep pengobatan TB yang digunakan di Indonesia itu menggunakan yang disebut sebagai DOTS, Pak Dayat. Nanti ada kaitannya dengan penelitian yang akan lanjutan itu ya, yang VOT. DOTS itu directly observed therapy short time gitu ya. Jadi ya temukan, obati gitu ya TB itu gitu. Nah biasanya DOTS ini dilengkapi dengan kalau di puskesmas atau di masyarakat itu dengan ini PMO namanya Pak Dayat. PMO itu adalah pendamping minum obat. Nah pendamping minum obat ini biasanya keluarga yang mengingatkan seperti itu Pak Dayat untuk minum obat. Karena kalau telat sekali itu kan harus ngatur ulang lagi ya pengobatan dari awal ya. Misalnya 3 bulan sudah minum obat, telat sehari ya itu harus ngulang lagi dari awal untuk program 6 bulan. Kalau dia sudah resisten obat maka harus ya masuk MDR namanya, nanti masuk 9 bulan program. Maka secara konsep itu keluarga itu menjadi penting untuk sebagai PMO, pengingat tadi. Ya, pengingat atau pendamping minum obat. Makanya pernikahan itu menjadi bagian penting di pengobatan TB. Itu kalau utuhnya gitu ya. Utuhnya secara konsep begitu. Makanya bisa nanti diukur apakah nanti yang sudah menikah sama yang tidak menikah itu kan nanti apakah ada perbedaan begitu Pak Dayat dalam mengkonsumsi obat anti tuberkulosis. Jadi begitu kalau konsep pengobatan di Indonesia terkait TB. Makanya unsur pernikahan itu dimasukkan di variabel itu. Mungkin itu Pak Dayat. Izin menambahkan dari yang dijelaskan Idam ya. Nah, untuk yang instrumen saya tampilkan ini ya, mungkin biar nggak penasaran nih Pak Dayat ini. Di mana ya mungkin. Nah, ini yang saya ambil di sini. Ini di sini. Apalagi pakai itu adaptasi dari bahasa Inggris itu kamu nggak cukup itu uji instrumennya menggunakan reliabilitas itu. Apalagi kan bilang tadi memodifikasi itu kan konsepnya sudah adaptasi bukan adopsi lagi. Ketika bilang adaptasi itu perlu uji. Ya itu yang adaptasi dari pengobatan minum obat tapi itu untuk pasien ini Pak Dayat yang kita pakai itu yang HIV/AIDS. Iya, Bung Hitam tadi kan nampilkan itu jurnal autor pertama itu yang mengembangkan itu. Mestinya kalau adaptasi dari luar ataupun sudah modifikasi itu enggak cukup menggunakan reliabilitas itu. Itu perlu uji konstruk validitas itu. Itu kan berkaitan dengan nyawa ya. Ya apa sih? Betul berkaitan dengan nyawa seseorang itu.
Sampai salah satu mati semua itu Pak Islam ya, Pak Islam. Perlu uji construct validity itu. Oke, silakan bisa ditambahkan dulu sama Bu Ira sama Mas Firman atau yang lain. Terkait yang konsep tadi itu Pak Dayat yang pernikahan, bisa diterima Pak Dayat? Oh, bisa. Tapi perasaan Irul dari dulu tanpa disuruh minum obat, meskipun nggak kawin, beli obat sendiri itu kalau obat kuat. Jadi patuh. Beda Pak Dayat, saya konsumsi obat flu Pak Dayat. Oke, mungkin Mbak Ira atau Mbak Rizky ingin menambahkan terkait pertanyaan Bung Dayat tadi. Terima kasih Mas Irul. Tadi kan memang ada dua hasil penelitian sebelumnya ya tentang status menikah itu. Jadi yang penelitian sebelumnya yang menurut Fang tadi 2019 memang tidak ada hubungan dengan status menikah. Tapi penelitian sebelumnya juga yang menurut Umpeti Ham itu yang tahun 2020 itu ada. Jadi ada hasil yang signifikan antara status menikah dengan kepatuhan. Jadi yang saya baca ini memang di mana responden yang sudah menikah ini memang justru menunjukkan kepatuhan yang lebih baik disebabkan karena adanya perantara tadi yang sesuai yang dijelaskan oleh Pak Idam tadi bahwa pengawas minum obat tadi itu. Jadi dukungan dari keluarga itu salah satunya yang menjadi salah satu indikator suksesnya atau keberhasilan 6 bulan pengobatan ini seperti itu. Memang pengobatan 6 bulan ini memang nggak boleh putus, sehari putus saja memang harus kembali ke nol lagi gitu. Jadi memang kenapa kita respondennya ini menggunakan yang pengobatan baru 0 sampai 2 bulan memang resisten sekali untuk tidak patuhnya gitu. Berbeda dengan yang sudah pengobatan 3 bulan ke atas itu memang jauh lebih patuh, PMO-nya juga keluar dari keluarga sendiri, baik bisa suami, istri, anak, seperti itu. Jadi memang dari responden kita memang kita menggunakan yang pengobatan masih 0 sampai 2 bulan, yaitu salah satu alasannya bahwa memang kecenderungan yang baru-baru obat ini memang baru-baru berobat ini yang baru minum OAT ini sangat berisiko sekali untuk tidak patuh gitu dalam minum OAT selama 6 bulan ini seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ira. Mbak Rizky mungkin ingin menambahkan? Kalau dari saya tadi dari Pak Dayat udah cukup banyak sekali ya terkait data-data tadi juga sudah diklarifikasi. Tadi saya juga sempat catat itu tapi lupa belum ditanyakan. Udah cukup sesuai Mas. Baik. Gimana Bung Dayat? Ada tanggapan lagi mungkin? Ada Rul. Sudah Kamu memuaskan ya? Sekarang ada satu. Kamu sekarang merek obatnya pakai apa, Rul? Bahaya Bung Dayat ini. Oke, selanjutnya mungkin Mas Sakaroni ingin menanyakan. Monggo Mas Sakaroni. Berarti kita ini harus lebih banyak berguru kepada Mas Dayat ini ya terkait validitas, reliabilitas suatu kuesioner seperti itu. Nah, harus berguru itu ahli statistik itu, ahli statistik. Beliau ini matematika murni di Eropa. Siap. Wajar kalau kita nggak paham. Diadakan workshop atau seminar ya, Prof. Betul. Monggo Mas Sakaroni, selanjutnya disiapkan untuk Mas Aziz, nggih. Ya, baik. Terima kasih Mas Irul. Tadi sempat dijawab oleh Mas Islam ya terkait kepatuhan minum obat. Karena kalau tadi saya lihat itu terkait terkait semacam ada sebuah pembanding gitu ya kelas, saya rasa pembanding kelas sosial begitu antara pendidikan dan non pendidikan, terus yang ada di kota maupun yang tinggal di desa. Enggak, tadi yang terkait pendidikan saya rasa sudah dijawab. Cuman yang masih menjadi kebingungan yang di benak saya itu terkait pendesaan begitu ya. Bagaimana kemudian, karena tadi itu terkait sampelnya kan penelitian ini dilakukan di Surabaya begitu. Nah, bagaimana kemudian kita menentukan yang disampaikan tadi itu bahwa ada semacam ketidakpatuhan orang-orang desa begitu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan begitu Mas Irul.
Baik, terima kasih Mas Roni. Selanjutnya Mas Aziz. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Irul. Saya ingin bertanya terkait mungkin sederhana. Kalau katanya Mas Hari itu sederhananya apa yang menjadi kebaharuan dari penelitian teman-teman kesehatan gitu. Karena kalau saya baca dan saya menyimak dari tadi itu rata-rata sejalan dengan penelitian ini gitu, sejalan dengan penelitian ini, dan ya seperti itulah dari tadi yang saya simak. Mungkin ada semacam kebaharuan yang membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, Mas Edi. Terima kasih. Terima kasih Mas Aziz. Untuk sesi pertama ada Mas Roni dengan Mas Aziz ya. Yang pertanyaannya Mas Aziz ada apakah ada semacam korelasi berkaitan dengan ketidakpatuhan orang desa. Nah, kalau penelitiannya di Surabaya, bagaimana menentukan indikator desa itu begitu. Terus yang kedua pertanyaannya Mas Aziz berkaitan dengan kalau minjem bahasanya Mas Yogi itu state of the art-nya begitu dari penelitian ini begitu. Itu mungkin dua pertanyaan dari teman-teman. Monggo tim peneliti atau Pak Dede, Ketua Tim Peneliti ingin menjawab dua pertanyaan tadi. Pak Islam atau Mas Firman? Oke, Pak Irul. Tadi pertanyaannya dari Mas Yogi ya. Pak Irul? Oke, monggo. Bukan Mas Yogi. Roni sama Mas Aziz, bukan Yogi. Sorry. Oke, Aziz ya tadi ya. Terkait dengan novelty. Nah, pertama terkait dengan perbedaan atau kebaharuan kayak gitu dari penelitian ini, sebetulnya di awal kalau teman-teman mencerna ya apa yang sudah disampaikan oleh pada bagian pendahuluan awal tadi itu, pertama misalkan terkait dengan berdasarkan hasil diskusi FGD bersama dengan pihak puskesmas maupun dengan pihak kader PB atau PMO ya, bahwa di 5 puskesmas yang menjadi lokasi penelitian kami itu secara umum mereka mengatakan bahwa terjadi penurunan kepatuhan kayak gitu. Bagaimana mereka melihat mengatakan seperti itu? Mereka melihat dari jumlah kunjungan ke puskesmas pasien TB itu periksa dan melakukan pengambilan obat. Tapi ini kan sebuah asumsi ya, karena mereka juga menyampaikan itu tidak menyampaikan secara data real kayak gitu. Nah, untuk itu ini perlu dilakukan satu studi kayak gitu untuk menjustifikasi secara saintifik kayak gitu terkait dengan asumsi dari pihak puskesmas dan PMO tadi. Selain itu, kira-kira faktor apa saja sih sebetulnya selain kita melihat ini ya, bagaimana tingkat kepatuhan responden di 5 puskesmas itu. Selain itu, apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhi kepatuhan itu kayak gitu. Meskipun tadi juga disinggung beberapa penelitian sebelumnya itu ada yang mengatakan ABC, misalkan ada variabel ABC itu berhubungan atau mempengaruhi. Tetapi ada beberapa penelitian yang lain yang justru mengatakan tidak berpengaruh dan lain-lain. Nah, kita melihat dari beberapa gap itu. Nah, terutama di beberapa tadi juga disampaikan adalah hasil penelitian di tempat lain kayak gitu.
tentu ini karena kaitannya dengan data demografi kayak gitu ya. Tentu di masing-masing wilayah itu akan menunjukkan perbedaan. Misalkan di Lamongan kayak gitu ya. Usia hasil penelitian misalkan ya. Di Lamongan itu usia ternyata tidak berpengaruh kayak gitu terhadap kepatuhan kayak gitu. Sementara di kita hasil penelitian ini berpengaruh kayak gitu. Nah, mungkin ini dari aspek usia itu sangat berpengaruh. Kenapa? Mungkin tidak hanya proses learning ya, pengalaman orang-orang yang hidup di perkotaan itu dari aspek usia juga mempengaruhi kayak gitu. Pengalaman, kemudian bagaimana mereka mendapatkan informasi dari teman kayak gitu. Jadi makanya semakin tinggi usia seseorang tadi itu sampaikan ya, maka dia akan semakin mudah mencerna, kemudian berpikir, kemudian mengambil satu keputusan kayak gitu. Itu terkait dengan novelty kayak gitu. Meskipun tadi sudah di sini. Nah, kita mengambil dari beberapa gap itu. Nah, kemudian yang kedua, apa tadi Pak Irul yang dari siapa namanya nih? Asis ya, Dari Asis Mas apa? Roni. Terkait apa tadi? Ini terkait ketidakpatuhan orang di desa begitu. Bagaimana menentukan indikator kalau penelitiannya itu? Oh iya, betul. Nah, di sini kan hasil penelitiannya kan mengatakan bahwa ternyata kita melihat dari record lokasi ya. Ini sebetulnya saya sudah hitung ya terkait dengan persentase karena mudah sekali sebetulnya kita menghitung untuk melihat persentase. Jadi tidak cuman ininya apa namanya? Coba saya tunjukkan aja, saya share screen. Nah ini sedang saya proses saya hitung sebetulnya. Jadi kalau tadi itu di ini Surabaya Utara ya, ini juga jumlah total sampelnya ini kan paling tinggi dia 70 kayak gitu. Nah kalau dilihat jumlah kepatuhan baiknya ini nyaris sama, tapi dia lebih tinggi kayak gitu secara persentase. Ini 78,57 kayak gitu. Kepatuhan baik dengan total sampel 70. Sementara yang Surabaya Barat dengan jumlah total 56 ini kepatuhan baik cuman 71,42% kayak gitu. Sehingga memang ini justifikasi memang betul-betul ini terkait dengan Surabaya Utara ini menunjukkan kepatuhan yang baik terkait dengan lokasi. Nah, kemudian tadi sempat disinggung pada pembahasan mengaitkan kenapa kok ada istilah pedesaan kayak gitu. Orang desa biasanya cenderung menurun atau rendah kepatuhannya karena memang tadi juga disampaikan bahwa mungkin kalau orang desa itu terpapar informasi itu sangat rendah ya. Sementara orang di kota itu intensitas mendapatkan informasi sangat tinggi kayak gitu. Kemudian selain itu infrastruktur ya, infrastruktur, jalan, akses, jangkauan terhadap layanan kesehatan itu tentu di kota sangat baik kayak gitu. Nah, karena ini bagaimana hubungannya dengan penelitian ini? Karena memang penelitian ini semua sampelnya itu adalah di Surabaya. Nah, kita melihat di Surabaya Utara ini kita juga mengkonfirmasi ya ke PMO kayak gitu. Meskipun tadi di awal sudah dikatakan secara umum menunjukkan penurunan kayak gitu, ternyata memang di Surabaya Utara ini memang penduduknya padat dan secara geografis letak puskesmasnya itu berada di tengah-tengah kayak gitu. Kemudian selain itu kunjungan ke puskesmas dari sana juga ternyata tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Memang ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan begitu ininya. Artinya tidak terlalu berpengaruh sekali kayak gitu. Sehingga makanya pada di lokasi Surabaya Utara ini menunjukkan cenderung kepatuhan baik kayak gitu. Itu mungkin barangkali ya. Baik, terima kasih Mas Firman.
Bagaimana Mas Roni dan Mas Aziz? Ya, baik, Mas. Ini apa namanya? Apakah hanya indikatornya itu orang-orang desa itu cuma karena tidak minim informasi begitu ya terkait kepatuhan minum obat begitu. Nah, sedangkan kalau saya pernah ini main di suatu desa begitu ya, di salah satu desa itu sebenarnya puskesmas itu juga membuka terkait sosialisasi begitu. Nah, makanya tadi saya sempat bingung terkait itu. Nah, mungkin jawaban dari Mas Firman begitu ya, ya cukup ini memberikan informasi begitu, cuman ya masih ada semacam tanda tanya begitu kalau memang problemnya itu hanya minimnya informasi yang diberikan oleh suatu pendesaan begitu atau masyarakat pendesaan begitu. Mungkin itu Mas Irul. Terima kasih. Baik, Mas Aziz. Mungkin cukup dari saya, nanti ngalir aja Mas Irul. Terima kasih. Oke, sesi selanjutnya saya ingin mendengar suara perempuan ini. Karena dari tadi ini gak ada suara perempuan yang bertanya ini. Dr. Vega. Mbak Vina. Mungkin Mbak Vina. Monggo Mbak Vina. Bu Dr. Vega juga boleh tanya, nggak apa-apa. Iya, Bu Dr. Vega atau monggo Mbak Vina dulu. Sebelum Bu Dr. Vega. Iya Pak Irul, mungkin bisa Dr. Vega dulu. Saya masih memikirkan yang mau saya tanyakan ini. Wah, ini gimana ini? Oke, Dr. Vega atau Mas Aklis? Mas Aklis. Mas Aklis? Siap Pak Irul. Ya mungkin mohon izin untuk bertanya kepada tim peneliti dari kesehatan ya. Saya sebetulnya ya ini dari Mas Roni tadi ingin sedikit menambahkan, cuman apa namanya yang perlu saya tanyakan adalah cukup mudah dan sederhana bagi saya, mungkin juga bagi tim peneliti, karena bahwasanya saya juga baru dengar apa itu TB itu sekarang, karena saya kan dari desa. Nah, mungkin apa sih faktornya ataupun kriteria orang yang terkena TB itu seperti apa? Karena bicara masalah pedesaan, orang yang terkena penyakit itu kadang bukan lagi masalah berobatnya, tapi semua hal yang istilahnya itu berbahaya itu tidak diinikan lagi, tidak dipatuhi gitu loh. Jadi apapun penyakitnya pasti ya yang pertama itu berobat. Cuman setelah berobat dapat obat selesai sudah. Nah, mungkin ada sih kriteria ataupun faktor yang terkait TB itu seperti apa? Orang-orang yang terkena TB itu gejalanya seperti apa? Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Irul. Memaksa sekali ya. Oke, selanjutnya dari suara perempuan tetap tidak ada ya. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Bunda Vela. Izin bertanya, tadi disampaikan di awal bahwa ada pembagian wilayah di Surabaya. Apakah ada perbedaan tingkat kepatuhan pada masing-masing wilayah tersebut? Sudah Pak Irul, itu sudah dijawab Pak Firman tadi Pak Irul. Moderator tanya nggak memang. Tidak Pak, karena dari tadi belum ada yang tanya begitu. Monggo tim peneliti
mungkin dijawab dulu pertanyaan dari Mas Jawab Aklis sama Mas Islam. meskipun memaksa. Oh, Pak Mas Irul, Islam. mungkin bertanya Pak Irul. Ada pertanyaan lagi. Oh, Bunda mau bertanya. Oh, Bunda Vela. Monggo Bunda Vela. Tadi soalnya isinya cowok. Mungkin sharing ya Pak Irul ya. Dulu pernah ikut penelitian dosen ya tentang TB juga di daerah Jombang. Nah, kalau di sana ini mungkin tidak bertanya terkait dengan kepatuhan ya. Kalau di sana itu biasanya penularan TB itu terjadi di pabrik-pabrik. Nah, kira-kira kalau di Surabaya ini kan lumayan besar tadi ya kasusnya. Ini kira-kira faktor apa kemudian yang mempengaruhi besarnya prevalensi TB ya, penderita TB di Kota Surabaya. Kemudian proses penularannya. Nah, ini apakah ini juga masuk ke penelitian atau ada kemudian yang digali ya, informasi yang digali terkait dengan dia menderita TB itu tertular dari mana, seperti itu mungkin Pak Irul. Terima kasih. Oke. Mungkin langsung dijawab oleh tim. Pak Islam dulu jawab pertanyaannya Mas Aklis tadi atau Mbak Vika. Monggo. Baik, terima kasih Mas Irul dan Mas Aklis. Terkait pertanyaan Mas Aklis tadi, apa yang kriteria apa namanya orang kalau kena penyakit TB seperti apa, mungkin seperti itu yang Mas Aklis. Nah, tadi sudah apa namanya dijelaskan sama materi gejala yang apa namanya yang terdapat pada orang apabila kena TB itu mungkin yaitu batuk yang berlangsung selama 3 minggu atau lebih. Jadi batuknya terus-menerus Mas Aklis. Kalau Mas Irul kemarin kan hanya 4 hari Mas Aklis, itu enggak termasuk TB, belum termasuk. Kalau lebih 3 minggu, nah itu bisa jadi apa namanya gejala TB. Terus nyeri yang berlebihan di dada Mas Aklis. Batuk berdarah. Jadi kalau batuk itu bisa mengeluarkan 3 lagi batuk ada darahnya keluar apa enggak. Mas Irul kemarin tak cek enggak ada Pak, jadi aman dari TB. Terus terjadi apa namanya penurunan berat badan. Jadi terlihat kalau nanti semisal Mas Irul yang terlihat apa namanya seger begitu Mas Aklis 3 minggu atau 1 bulan kemudian batuk terus keluar darah, terus badannya mulai apa namanya kurus, mulai ngering, itu mungkin apa namanya bisa jadi terjadi gejala TB di Mas Irul seperti itu. Terus demam, berkeringat di malam hari Mas Aklis. Jadi bisa terjadi pada orang yang terkena TB. Mungkin itu Mas Aklis jawabannya. Yang pasti kurus ya Pak Islam ya. Iya, kurus kering. Tuh. Insya Allah di sini nggak ada di yang ikut forum, Pak. Seger semua, Insya Allah. Oke. Yang Bunda Vela? Tadi pertanyaan Bunda Vela tadi yang kenapa di Surabaya angkanya tinggi gitu ya, Pak Irul ya? Ya, kalau di Surabaya itu penularannya seperti apa begitu? Baik, izin menjawab. Di sini memang Surabaya memang masih tinggi. Pertama yaitu kepadatan penduduk seperti itu. Jadi memang bakteri atau biasa disebut Mycobacterium tuberculosis ini disebut bakteri tahan asam. Ya, dia memang bakteri yang kuat. Dia dikasih golongan asam itu memang kuat. Nah, kenapa Surabaya menjadi prevalensinya masih tinggi? Prevalensinya masih tinggi. Nah, tadi itu banyaknya pendatang yang ada di kota Surabaya. Nah, pendatang ini biasanya dia tinggal di
sebuah kos-kosan yang padat penduduk, di mana kos-kosan ini minim ventilasi seperti itu. Terus kemudian minim pencahayaan karena memang bakteri Myco ini memang dia lebih sensitif pada matahari, sinar matahari. Jadi biasanya pasien-pasien tuberkulosis memang dianjurkan untuk berjemur, biasanya seperti itulah. Kenapa Surabaya ini tinggi? Lah tadi itu kumuh, dia lebih kumuh karena padatnya penduduk. Terus biasanya para pendatang-pendatang itu yang tinggal di kos-kosan yang memang kumuh, ventilasinya kurang, terus pencahayaannya juga kurang, kelembapan juga. Jadi memang apa ya, faktor-faktor kelembapan karena kurangnya adanya sinar matahari yang masuk seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa prevalensi di Surabaya itu angka kejadian TB di Surabaya itu tinggi seperti itu. Ya, dibandingkan daerah-daerah lain ya. Memang kan karena pendatangnya banyak ya Bunda ya. Pendatang banyak, tinggal di kos-kosan yang berdempet-dempet seperti itu. Dan memang bakteri ini sangat mudah sekali untuk tertular seperti itu. Jadi kita berbicara saja dengan percikan itu sudah bisa langsung tertular seperti itu. Apalagi memang tidak ada daya tahan tubuh, sebelumnya tidak dilakukan vaksin atau imunisasi BCG seperti itu. Jadi itu memang faktor-faktor itu yang menyebabkan. Nah, selain tidak diimunisasi juga faktor nutrisi, faktor gizi juga seperti itu. Jadi ya memang rata-rata yang menderita tuberkulosis memang dengan berat badan kurus ya, bisa dikatakan kurus. Jadi selain mungkin sebelumnya gemuk, tertular, TB, terus kemudian proses pengobatan, efek samping obat, terus kemudian lama-kelamaan juga BB menurun, tidak nafsu makan, diaforesis atau berkeringat pada malam hari, seperti itu. Jadi ya malaise, nyeri otot, jadi ya itu yang menyebabkan penderita TB semakin lama akan semakin kurus. Gitu. Jadi itu Inarul, nanti nggak usah diet Irul itu, kena TB. Nah, Dokter Vega nggak terima. Mas. Nanti Dokter Vega bisa ini periksa nanti itu. Oke, saya kira cukup ya, karena ini keterwakilan wanitanya belum. Ini Mbak Vina yang terakhir. Monggo disampaikan langsung Mbak Vina. Baik, terima kasih Pak Irul. Izin bertanya bagi tim peneliti atau tim periset ya. Untuk penderita TB yang sudah sembuh, yang sudah dinyatakan sembuh, apakah masih bisa kambuh lagi di beberapa rentang waktu tertentu? Nah, jika masih bisa kambuh lagi, faktor apa saja yang menyebabkan si penderita ini kambuh lagi, sehingga bisa menjadi warning untuk si penderita itu, supaya nantinya mungkin kedepannya bisa diminimalisir begitu. Terima kasih. Oke, Pak Islam mungkin ingin jawab, ahli TB. Mbak Uswa. TB Pak Irul, bukan TB. TB. Ya, TB. Oke, Rul, coba jawab ya, Rul. Ya, betul. Monggo. Oke, sorry nggak aktif tadi karena ribet sama bocah. Terkait iya. Oke, terkait dengan pertanyaan Mbak Vina, mungkinkah pasien yang sudah pernah menderita TB sebelumnya bisa kemudian istilahnya kambuh ya? Itu mungkin saja terjadi, Mbak Vin. Sama juga yang pertama, salah satu faktornya mungkin karena putus obat ya. Sudah belum sembuh, kemudian dia tidak rutin minum obatnya, itu bisa menyebabkan kambuhan. Kemudian terkait dengan interaksinya, sistem imun yang menurun dan kondisi lingkungan sekitar itu bisa menyebabkan terjadinya kekambuhan pada pasien TB. Jadi untuk TB ini sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa pengobatannya harus tuntas ya. Kalau misalnya tidak tuntas itu harus mengulang dari awal lagi.
ya, prosedur pengobatannya, minum obatnya harus diulang dari awal lagi, sehingga mungkin akan tetap mungkin terjadi kekambuhan pada pasien-pasien yang sudah pernah menderita terjangkit tuberkulosis ini sendiri, seperti itu. Saya menambahkan Pak Irul. Oh, Pak Dede. Ya, saya menambahkan ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Dr. Vega ini. Karena tadi yang sudah disampaikan ya oleh tim yang lainnya terkait dengan penularan TB ini kan dari droplet ya, dari percikan, sama seperti COVID saya kira. Nah, sehingga menularnya cepat. Nah, ketika kita bersentuhan dengan atau kita lagi ngomong dengan orang lain gitu, droplet percikan cairan itu tadi, sehingga memang ketika kenapa dia bisa kambuh lagi, bisa jadi ada keluarga, kan tadi kan ada faktor keluarga juga ya, ada keluarga atau rekan kerja atau rekan yang di sekitar rumah yang dia juga terkena tuberkulosis tadi itu, sehingga kekambuhan itu akan muncul atau misalnya akan terinfeksi kembali begitu, akan terinfeksi lagi terkait dengan TB itu tadi. Apalagi seperti yang tadi yang disampaikan Mbak Uswa ya, bahwasanya ketika dia sudah sampai berhenti tadi ya itu akan resikonya akan berulang begitu. Selain tadi ada kelemahan daya tahan tubuh, apalagi pada pasien-pasien HIV ya atau pasien-pasien gizi buruk itu, nah itu juga akan berisiko untuk terinfeksi kembali seperti itu. Sehingga memang kalau misalnya di situ ada keluarga yang lain yang terkena TB, ya itu harus dituntaskan semuanya. Jadi tidak bisa kalau misalnya hanya misalnya satu orang yang dituntaskan, ternyata yang lainnya itu belum tuntas seperti itu. Nah, karena memang penularannya itu melalui droplet tadi itu, sehingga mudah untuk terinfeksi kembali. Nah, seperti itu Pak Mas Irul. Makanya tadi yang disampaikan oleh Mbak Ira ya, di Surabaya memang faktor kepadatan itu ya mungkin ini hasil penelitian yang sebelum-sebelumnya juga yang pernah diteliti oleh tim riset ya, yang baik itu di Jombang. Kalau di Jombang yang berbeda, Jombang, Surabaya, sama satunya itu mana ya, Bojonegoro kalau nggak salah. Nah itu memang di Surabaya memang faktor kepadatan itu memang lebih banyak ya, padat penduduk seperti itu, sehingga mungkin terkait dengan tadi udara dan lain sebagainya itu yang menyebabkan tingginya penyakit TB yang ada di Surabaya. Saya kira itu mungkin Pak Irul, nanti mungkin Dr. Vega bisa menambahkan ini. Baik, terima kasih Pak Dede. Ini terakhir Pak Lihabi, karena Raisen Pak Lihabi. Lihabi Abi, ini siapa Raisen ya? Itu bukan saya itu Pak Irul. Oh, Tapi baik Pak Irul, saya coba bertanya terkait dengan faktor ya untuk TB, penyakit TB begitu. Jadi yang saya tanyakan mungkin yang pertama adalah tadi mungkin disebutkan atau mungkin saya yang salah dengar tadi yang berpengaruh kan dari faktor pendidikan dan juga keluarga. Nah, kalau faktor dari umur, umur ya, apakah itu tidak mempengaruhi dalam kepatuhan minum obat TB ini? Nah, kan kalau seumpamanya benar tidak mempengaruhi pada faktor minum obat ini, kepatuhan minum obat ini, padahal di pendidikan ya, biasanya kan kalau umur lebih tua ataupun jenjang karirnya, jenjang pendidikannya kan pastinya lebih tinggi begitu. Nah ini kan mungkin ya bisa mempengaruhi juga untuk faktor umur, apalagi juga yang berkeluarga yang pastinya kan umur yang sudah mulai produktif begitu. Nah ini mungkin saya yang salah dengar tadi Mas Irul. Cuman saya yang dengarnya tadi itu faktor umur tidak mempengaruhi pada tingkat kepatuhan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah faktor seperti
edukasi yang diberikan oleh petugas kesehatan di daerah di berbagai daerah itu up to date ataupun hanya dilakukan selama 6 bulan ataupun mungkin 1 bulan sekali di berbagai daerah yang dilakukan penelitian tadi itu. Apakah di situ tidak dijadikan juga ukuran untuk faktor tingkat kepatuhan pada minum obat itu? Mungkin itu Pak Irul, 2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab 2 poin tadi. Yang pertama berkaitan dengan umur. Apakah benar umur tidak masuk faktor yang tidak mempengaruhi kepatuhan minum obat? Yang kedua berkaitan dengan sosialisasi yang diadakan oleh bidan atau dokter yang di desa atau kader TB begitu. Monggo disilahkan kepada tim peneliti. Ini kayaknya Pak Liabi tadi tidak menyimak ya, sehingga ngomong faktor usia itu tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi. Padahal tadi sudah disampaikan oleh penyaji itu bahwasanya usia itu memiliki atau mempengaruhi kepatuhan pengobatan pada pasien TB. Itu kan tadi p-value-nya kan p-value-nya ya itu 0,00 kalau tidak salah, itu tadi sudah disampaikan oleh tim kami. Sehingga itu memiliki pengaruh Pak Mas Liabi terkait dengan faktor usia itu tadi. Jadi bukan tidak berpengaruh. Soalnya saya dengarnya tadi tidak berpengaruh, makanya saya klarifikasi itu. Mungkin saya yang salah dengar ataupun ini begitu. Oh, coba Mbak Ira benar apa enggak ya menyampaikan tidak berpengaruh itu? Monggo poin selanjutnya Pak Dede. Poin selanjutnya. Nanti dijawab sama Mbak Vika, biar Mbak Vika ini kok nggak bersuara ini. Yang mau berangkat ini. Mana Mbak Vika ini? Ya, ya. Ditunggu sudah itu sama penanggap kamu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Liabi. Perihal yang pertama mungkin benar kata Pak Dede, mungkin Mas Liabi yang tadi jaringannya mungkin ya terganggu begitu, sudah disampaikan tadi bahwasanya usia itu berpengaruh begitu dari 7 variabel yang kita teliti. Salah satunya yaitu usia menjadi ada hubungan signifikan dengan kepatuhan minum obat, karena memang dari usia itu sehingga kan mendapatkan banyak informasi dari lingkungan dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua perihal edukasi dari tenaga kesehatan, sebenarnya sejak dari awal dari penelitian yang telah kami lakukan, kita sudah studi pendahuluan begitu ya ke puskesmas dari daerah wilayah-wilayah yang akan kita pilih begitu. Nah, dari situ sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kendala perihal dengan edukasi yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. Bahkan tenaga kesehatan itu memiliki kayak program rutin begitu Mas Liabi tentang pengobatan TB ini dan memberikan edukasi. Biasanya sih pasiennya ke puskesmas begitu mengambil obat, sekalian ada edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada TB. Namun memang ada beberapa penelitian itu juga menyebutkan bahwasanya tenaga kesehatan ini memiliki hubungan atau pengaruh terhadap kepatuhan minum obat itu sendiri, Mas Liabi. Tapi di Surabaya pun tidak ada masalah begitu di tenaga kesehatan yang selalu memberi edukasi begitu kepada pasiennya begitu, Mas Liabi. Mungkin itu saja berarti itu dilakukan di setiap daerah, atau kan di situ kan ada 5 pembagian daerah. Nah, di setiap 5 pembagian itu apakah semua melakukan memberikan edukasi begitu ataupun tidak, ataupun cara pengedukasiannya itu mungkin di daerah Surabaya Utara itu 5 bulan sekali ataupun di Surabaya Timur itu 2 bulan sekali begitu.
Oke. Untuk waktunya lebih jelasnya saya lupa begitu ya, karena ini memang udah beberapa waktu minggu yang lalu, tapi memang setiap puskesmas pasti ada edukasi begitu Mas Yabi, dan kita studi awal itu, pendahuluan awal memang sudah disampaikan begitu. Bahkan ketika kita pengambilan sampel di salah satu puskesmas, yaitu salah satunya di Sutomo, karena kita kan dibagi begitu, pengambilan sampelnya kita dibagi. Nah, kebetulan saya di bagian Sutomo, Puskesmas Sutomo begitu. Nah, di situ memang sudah ada pembagian obat beserta pemberian edukasi kepada pasien-pasien yang TB begitu, Mas Yabi. Untuk wilayah lain, mungkin saya rasa hampir sama begitu, ada pengambilan obat dari pasien ke puskesmas, kemudian sambil diberikan edukasi. Oke, baik Mbak Vika. Terus masalah umur tadi, saya kan tadi mungkin ya kurang teliti katanya Pak Dede. Mungkin bisa di-share-kan begitu. Kan umur itu mungkin ya dari TB ini biasanya kalau di analis itu di laboran itu di laboratorium ya. Biasanya kan juga diklasifikasikan antara umur yang mungkin ya muda, terus produktif sama yang tua. Nah, itu yang lebih besar yang mana begitu? Lebih besar ketidakpatuhannya itu apakah memang yang sudah lanjut usia, atau masih produktif, ataupun mungkin yang masih muda begitu. Nah, di situ itu ada nggak klasifikasinya di situ? Apakah cuma umur begitu mempengaruhi? Nah, kalau cuma umur itu kan jadinya gimana ya? Oh, ini mungkin yang sudah tua kan begitu. Oh, mungkin ini yang masih pendidikannya kurang. Oh, kalau samanya ini produktif, oh mungkin biasalah kan begitu. Nah, setidaknya ada di klasifikasinya di situ. Terima kasih. Pak Lihabi sudah diklasifikasi. Coba di-share lagi itu Mbak Ira biar Lihabi bisa lihat itu klasifikasinya. Kita menggunakan klasifikasi WHO kalau tidak salah itu. Coba bisa di-share lagi Mbak Ira. Ya. Ini Mas Lihabi kayaknya nggak nyimak ini tadi. Kebanyakan ajem kayaknya. Mbak Ira, bisa di-share lagi Mbak Ira? Ya, Mbak Ira lagi rewel anaknya sepertinya Pak ya. Pak Dede. Oh ya, di-share Mbak Uswatun. Nah, itu yang depan tadi. Ya, bentar. Nah, udah muncul ya? Muncul Mbak Us. Ini Pak Dede. Usia 7 sampai 20. Nah, itu sudah disampaikan Pak Lihabi kriterianya. 17 sampai 25 tahun, yang dia kepatuhannya baik ada 56. Sedangkan yang buruk ada 8 sampai kepada usia 55 sampai 65 tahun. Itu masuk ke ini ya, itu Pak Lihabi. Masuk ke tua ya? Produktif, ya, bukan. Kalau sudah usia 65 tahun kan sudah tidak produktif Pak Lihabi. Betul. Dia sudah usia lansia. Kalau WHO itu kan 60 ke atas itu kan dia sudah lansia. Gitu. Usia Pak Lihabi ini yang produktif. Siap. Dede ya. Ya benar itu. Baik, terima kasih Pak Dede. Mungkin nanti itu tambahan saja yang bagian edukasinya itu aja. Terima kasih Pak Dede. Baik, terima kasih Pak. Sedikit ya, namanya terkait dengan edukasi. Untuk edukasi itu rata di seluruh Indonesia, itu semua pasien TB wajib diberi edukasi karena sudah tertera dalam Perpres. Karena TB ini merupakan salah satu kasus penyakit menular terbanyak di Indonesia, sehingga Perpres ini kemudian berlaku sampai dengan tahun 2024. Program-programnya harus dilaksanakan, salah satunya dengan penguatan puskesmas, di mana puskesmas ini kemudian memberikan edukasi kepada pasien, tenaga kesehatan yang memang fokus pada pencegahan dan
pencegahan dan pemberantasan tuberkulosis di Indonesia. Jadi itu sudah jelas aturannya, memang ini adalah salah satu penyakit yang harus diselesaikan di Indonesia, seperti itu, Bi. Baik, terima kasih Pak Us. Sesi terakhir mungkin saya persilahkan kepada Mbak Rizky sekaligus closing statement. Mbak Rizky, mungkin ada yang ingin ditambahkan sekaligus closing statement. Ya, terima kasih untuk Mas Moderator ya, Mas Khairul. Diskusinya untuk diskusi kali ini cukup menarik. Tadi semoga bisa ditambahkan sehingga secara garis besar untuk penelitian ini sudah bagus, cuman perlu beberapa perbaikan tambahan di terkait data dan beberapa hal tadi sudah disampaikan itu sudah. Halo? Bisa terdengar suara saya? Putus, Mbak. Oh ya, mohon maaf. Tadi dari sampai mana ya? Putusnya dari awal. Dari sampai yang menarik, Mbak. Diskusi menarik. Iya, untuk materinya penelitiannya sudah cukup menarik. Saya ditambahkan terkait di beberapa masukan yang memang perlu ditambahkan untuk penelitiannya. Oke, terima kasih Mbak Rizky atas waktunya mungkin. Halo Mbak Rizky. Oh, Mbak Rizky keluar ya. Mungkin jaringannya di sana terkendala. Terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan menjadi penanggap. Selanjutnya kepada ketua tim peneliti atau anggota ingin Pak Islam closing Pak Dede. statement. Pak Islam. Pak Islam. Iya Pak Irul. Mungkin closing statement dari Pak Islam. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi kajian pada malam hari ini terkait masalah tuberkulosis, kepatuhan obat. Memang dalam penyakit TB ini apabila kita tidak patuh terhadap pengobatan atau minum obat tadi karena pengobatan ini selama 6 bulan dan memang harus setiap hari rutin minum obat. Kalau bolong satu kali itu harus diulang lagi dari awal. Jadi memang agak susah apabila kita terkena penyakit TB atau TB, kata Pak Irul tadi TB. TB. Ya, dan memang virus yang dari penyakit TB ini sangat lama dalam penggandaan digandakan Pak Islam. Dan infeksinya di paru-paru itu Pak Irul. Jadi sangat lama penggandaannya. Jadi tidak langsung diagnosanya langsung penyakit itu perlu beberapa bulan, bisa 3 bulan baru ketahuan kalau dia kena penyakit TB Pak Irul, seperti itu. Mungkin itu Pak Irul yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Irul. Baik. Terima kasih Pak Islam atas unggahannya.
Dari hasil kajian malam ini, mungkin beberapa hal yang menjadi masukan oleh penanggap untuk tim peneliti bisa ditambahkan dan dievaluasi mungkin oleh Pak Dede, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu diinikan begitu. Saya kira cukup kajian pada malam hari ini. Kita sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya yang minggu depan akan disampaikan oleh tim pendidikan etnomatematik begitu. Ada timnya Pak Jun yang minggu depan akan memaparkan hasil risetnya juga begitu. Saya kira cukup. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.